Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amal perpisahannya, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, membaca dan mencoba merenungkan Injil Yohanes yang kita dengarkan sore ini, kita mungkin akan merasa bingung. Apakah yang dimaksud dengan menangis dan meratap, dan apakah yang dimaksud dunia akan bergembira? Mungkinkah dunia bergembira di atas sebuah duka cita, tangisan, atau kesedihan? Jika kita melihat dalam pengalaman kehidupan Tuhan Yesus sewaktu ia masih hidup, bagaimana ketika Tuhan Yesus mewartakan kabar kerajaan Allah telah dekat dan mengingatkan bahwa orang diajak untuk mengalami pertobatan, ternyata ada orang yang menerima dan ada juga orang yang tidak menerima. Bahkan orang yang tidak menerima sabda Tuhan Yesus, pewartaan Tuhan Yesus, bahkan sampai menyalibkan Tuhan Yesus, dan tidak berhenti sampai situ saja. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, banyak para pengikut Tuhan Yesus yang dikejar, bahkan disesah, bahkan dihukum mati. Saudari-saudara yang terkasih, inilah maksud sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Bisa direnungkan adalah soal bagaimana seseorang yang hidup di dalam sabda Allah, ternyata kehidupannya tidak sungguh-sungguh mulus, karena dunia mempunyai cara pikirnya sendiri soal kebahagiaan itu, dan seringkali hal kegembiraan surga bertentangan dengan kegembiraan dunia, bahwa kebenaran yang disampaikan Allah kadangkala bertentangan dengan kebenaran dunia itu sendiri yang bersifat sementara. Dan hal itu dapat kita temukan dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, di mana Tuhan menguatkan Paulus di kota Korintus untuk senantiasa berpegang dalam firman Tuhan bagi orang-orang yang tidak menerima sabda Tuhan. Bagi kita, umat Allah yang hidup di dunia ini, bahwa menjadi murid Kristus adalah kita hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan, dan kita berusaha untuk memperjuangkan kebenaran itu untuk bisa kedamaian Allah, rahmat Allah itu hidup di dunia ini. Tetapi dalam kenyataannya, sabda Allah yang membawa damai dan sukacita tidak banyak diterima oleh banyak orang, bahkan seringkali membawa pertentangan atau perasaan duka cita bagi diri kita. Tetapi Injil hari ini menguatkan kita untuk jangan takut hidup di dalam sabda Allah dan kebenarannya. Justru dengan hidup di dalam sabda Allah, meskipun di dalam penderitaan dunia, Allah akan senantiasa membela diri kita. Maka ketika hari ini kita mulai novena pertama, novena Roh Kudus, kita berharap agar Roh Kudus itu senantiasa hadir dalam diri kita, menguatkan kita untuk senantiasa setia pada kebenaran sabda Allah di tengah impitan dunia yang mempunyai cara pikirnya sendiri, sehingga kita pun akhirnya ketika kita setia,
boleh mengalami keselamatan yang datang dari Allah itu sendiri.